Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Sholawat berserta salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita dijadikan terang benderang dari zaman jahiliyah. Kita dijadikan sebagai makhluk yang sempurna atas petunjuk wasilah dari beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudaraku, teman-teman bisnis, perkenalkan saya Cecep Iskandar. Insya Allah kita akan sering tatap muka dalam channel YouTube Gila Bisnis Tanpa Utang. Saya selaku pembisnis juga ada beberapa perusahaan yang saya kelola, dan alhamdulillah dalam proses bisnis itu pasang surut dalam bisnis itu hal yang biasa. Nah, saya pengen berbagi dari pengalaman saya sendiri mengelola bisnis selama kurang lebih 13 tahun. Bisnis saya adalah jasa kontraktor. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam bisnis? Saya pengen berbagi dengan sahabat-sahabatku, saudara-saudara ahli surga, bahwa dalam berbisnis itu kita harus pastikan bahwa dalam berbisnis itu kita punya strategi. Tidak cuman bagaimana berbisnis itu asal ingat, kau terbawa oleh teman-teman kita yang mau berbisnis. Jadi pastikan bahwa kita punya basic atau punya keahlian. Keahlian kita di bidang apa? Ini ada hubungannya bahwa kita sebagai umat manusia, jagalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, hablum minannas. Nah, saya pengen membahas dari sisi hubungan kita dengan manusia dalam sisi bisnis. Nah, dalam sisi bisnis itu kita harus tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita kalau dalam berbisnis itu ilmu bisnisnya paham, mungkin strategi bisnisnya paham, tapi yang nggak dipahami adalah fikih muamalahnya atau akad-akadnya. Mungkin akad-akadnya batil dan sebagainya. Akhirnya apa? Dalam proses itu mungkin kita dikasih kenikmatan oleh Allah yang disebut istidraj tadi, tapi kenyataannya bahwa keberkahannya nggak ada. Padahal yang kita butuhkan adalah sedikit tapi berkah. Nah, keberkahan ini yang tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena kita kebanyakan ilmu bisnisnya paham, tapi fikih muamalah sesuai syariat Islam tidak memahami. Nah, di situ yang akhirnya disebut bisnisnya babadalas. Dalam artian tidak tahu halal dan haram. Padahal dalam bisnis itu bukan untung dan rugi. Ingat saudaraku, dalam bisnis itu adalah setelah kita meninggal itu adalah ada surga dan neraka. Karena yang akan ditanya adalah para pengusaha. Dari mana kau dapatkan harta itu? Dan untuk apa kau belanjakan harta itu? Nah, kalau mendapatkannya aja nggak benar, otomatis membelanjakannya apapun yang kita lakukan itu tidak benar. Nah, jadi saya pengen sharing sedikit bahwa dalam proses bisnis itu kita harus pastikan bahwa semua bisnis itu kita harus berdasarkan syariat Islam. Karena kita tahu bahwa kita umat Rasulullah, bagaimana Rasulullah dulu berbisnis, dia sebagai orang yang sangat dipercaya. Dia bagaimana dalam berbisnis sebagai al-amin mereka. Kita juga harus seperti itu. Kita harus mencontohkan Rasulullah sebagai suri teladan kita.
Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka bagaimana memastikan bahwa dalam berbisnis itu mereka yang tanya itu di mana pasar. Karena mereka berbisnis bahwa pasar itu kan berarti dalam sekarang itu marketing kita. Jadi mari kita bahas, saudaraku, bahwa ini hanya sedikit aja yang mungkin pengetahuan saya dari sisi bisnis. Tapi kenapa saya pengen berbagi? Karena apa? Bukankah sebaik-baik manusia itu bermanfaat? Kita memiliki misalkan pengetahuan atau pengalaman, mari kita berbagi dengan siapapun, agar banyak saudara-saudari kita tersadarkan. Karena kebanyakan sekarang pengusaha itu yang dikejar itu fisik. Bagaimana saya banyak mobil mewah, rumah besar, rumah mewah, itu yang dikejar. Padahal bukan itu sesungguhnya. Itu mungkin pelengkap sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah dari mana kita mendapatkan itu. Betulkah yang kita dapatkan itu berdasarkan bisnis yang halal? Tapi kalau haram, itu akan bermasalah sebenarnya. Bagaimana dalam bisnis itu akan bermasalah terus. Mungkin di keluarga juga bermasalah, anaknya bermasalah, karyawannya bermasalah. Dan bermasalah semua karena apa? Yang dihasilkannya itu ada sesuatu yang Allah tidak sukai. Jadi kita coba mapping dulu dari sisi bisnisnya, bahwa saya pengen berbagi sedikit, saudaraku. Nah, dalam bisnis kita harus punya target, ya. Target ini saya pakai beberapa warna. Karena apa? Warna ini nggak kaku, cuman satu gitu. Jadi kita harus ada beberapa warna ini. Insyaallah ini ilmu-ilmu ini saya dapatkan dari guru-guru saya yang memang sangat luar biasa. Makanya saya pengen berbagi dari sisi pengalaman ini. Yang disebut ini ada market. Yang pertama market, atau yang disebut pasar. Jadi kita harus tahu bahwa setelah kita mau berbisnis, apa yang mau kita jual, barang apa yang mau kita jual, dan siapa pembelinya. Atau jasa kita apa yang harus kita, jasa keahlian kita, siapa yang mau pakai kita, siapa customer kita. Karena kalau salah kita dari sisi market, ini akan menyebabkan cash flow kita bermasalah. Dari sisi pembayarannya, dari sisi kualitasnya, dan sebagainya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita punya market, bahwa customer kita siap membeli barang kita atau jasa kita. Karena kita sudah jelas market kita siapa. Itu yang pertama. Kedua, kita harus punya yang disebut sistem. Sistem itu gimana? Bagaimana perusahaan kita berjalan? Bagaimana pengaturan produksinya, pengaturan manpowernya, time schedule-nya, dan sebagainya, kita harus punya. Atau yang disebut standar operasional prosedur atau SOP-nya. Jadi setelah market, itu yang kedua adalah sistemnya. Mau seperti apa nih perusahaan kita dari sisi sistem? Ini juga harus kita pastikan. Nah, yang ketiga adalah nilai. Atau value. Jadi perusahaan kita ini dibandingkan perusahaan yang lain harus punya nilai. Apa kelebihan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain? Jadi harus menonjolkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita nggak punya nilai lebih, apa bedanya kita dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Justru kita harus pastikan bahwa perusahaan kita punya nilai. Berbeda lah istilahnya dari sisi penampilan, pelayanan, terus kualitas, itu harus punya nilai. Kenapa? Karena owner atau customer kita layak memilih kita karena kita berbeda. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, setelah nilai, kita punya satu lagi,
yaitu adalah people atau teamwork, tim. Nah, tim ini harus pastikan bahwa siapapun yang memegang misalkan bagian produksi, bagian marketing, bagian pengiriman dan sebagainya, kita harus serahkan sama ahlinya. Agar semua roda bisnis itu bisa berjalan, serahkan sama ahlinya, apapun divisinya. Karena kalau kita nggak pernah serahkan sama ahlinya, tinggal tunggu kehancuran. Karena apa? Nah, kita harus memahami ini sebagai seorang leader. Jadi mustahil sekarang kalau leader itu taunya cuma market, cuma produksi. Dia harus memahami. Seorang business owner harus memahami keempat kriteria ini. Dari mana market saya? Berarti ini yang disebut cash in. Karena apa? Secanggih apapun perusahaan kita, kalau tanpa market, ini nggak gerak. Ini nggak jalan. Ini seperti roda ini. Nah, ini apa yang di tengah? Ini satu. Bahwa di sini harus ada niat. Bukankah tindakan kita semua berdasarkan niat? Niat karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kuncinya ibadah karena Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan apa dalam bisnis itu berdasarkan syariat. Karena banyak sekali kejadian dalam bisnis itu mereka menjual semua marketnya. Padahal mungkin di situ ada yang dilanggar akan. Nah, itu mungkin dari sisi fikih muamalah. Nah, ilmu bisnisnya mungkin paham fikih muamalah ya. Nah, jadi saya pengen berbagi bahwa apapun bisnis kita, apapun usaha kita, pastikan kita memahami marketnya. Kita misalkan contoh apa ini? Spidol. Pasti orang yang produksi spidol itu udah mapping mau dijualan kemana ini spidol ini, perlu berapa besarnya, berapa kebutuhan. Itu berarti ada survei pasar, baru dia produksi. Nah, karena kalau tanpa ini kita cash out terus, berarti cash ini nggak ada. Jadi pastikan bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis tanpa menggunakan hutang. Karena kalau hutang itu adalah gerbangnya ribawi. Namanya ribawi, Allah nggak ridhoi. Berarti kalau Allah nggak ridhoi karena dalam Al-Quran itu dilarang, kita lakukan juga, berarti itu ada sesuatu yang dilanggar. Dan kalau sesuatu yang dilanggar, itu ada kegelisahan dalam kita, tidak ada ketenangan, makanya tidak ada kebarokahan. Nah, jadi jangan salah, bisnis itu sekarang bukan banyaknya bisnisnya, bukan banyaknya hartanya, yang kita dapatkan itu halal atau haram. Nah, ini penting. Jadi cash in-nya kita harus jelas, cash out-nya juga pasti. Nah, dalam konteks bisnis ini, bisnis owner harus memahami semua rule ini. Nah, karena apa? Kalau ini sudah berjalan, kita nggak perlu, istilahnya kalau emang belum siap, cukup satu dulu bisnis itu. Kita olah sampai betul-betul perusahaan itu bisa berjalan, marketnya pasti dan baru kita mungkin bisnis yang lain. Karena kalau kita paksakan sekarang, ini satu belum selesai, bisnis yang lain lagi, itu yang disebut bisnisnya beban alas atau kita serakah. Karena saya memahami bahwa setiap pembisnis barangkali kalau yang ini bangkrut, yang ini masih jalan. Kalau ini rugi masih bisa nunggu. Padahal bukan itu sebenarnya. Satu aja bisnis, fokus keahlian kita apa, bidang kita apa, kita kembangkan itu dan kita benahin itu, insya Allah kita akan fokus ke satu bisnis kita dulu. Kalau toh bisnis ini sudah berjalan, satu bisnis ini, kita mau buat bisnis yang lain, itu kan tinggal copy paste. Dan ini berlaku dengan mau bisnis apa. Contoh kita misalkan mau produk makanan atau mungkin membuat sesuatu produk,
Ya kita harus pastiin, jangan buat produksinya dulu. Jangan produksi terus, pastiin bahwa pasar siap menyerap produk itu, atau pasar siap memakai jasa kita. Karena kalau itu tidak ada, itu namanya kita akan lebih overstock kalau di sisi produksi. Jadi saya berharap bahwa saudara-saudaraku ahli surga. Kenapa saya ahli surga? Karena kita ini penghuni surga, bukan penghuni neraka. Itu doa dari saya semua. Kita harus gaungkan. Begitu kata ahli surga, berarti tingkah dan kelakuan kita harus mencerminkan ahli surga. Bukankah kita umat Rasulullah, tapi tingkah laku kita nggak mencerminkan Rasulullah. Contoh dalam sisi bisnis, mungkin kita waktu kecil dikasih tahu orang tua kita bahwa jangan pernah makan daging babi kalau sebagai orang Islam. Karena apa? Daging babi itu nggak boleh kita makan. Dan sampai hari ini kita nggak mau. Padahal ada juga dalam bisnis itu ada yang haram, tapi kita lakukan juga. Karena apa tadi? Karena kita nafsu, karena kita seraka. Jadi ayo kita sama-sama, bagi teman-teman yang memang bisnis sudah berjalan, lakukan recovery, lakukan pembenahan. Kalau istilah kami itulah hijrah. Jadi pastikan seorang muslim punya 4 setiap hari tagline-nya. Yang pertama adalah usaha atau bisnis ataupun bekerja, pastikan maksimalkan. Jangan setengah-setengah dalam bekerja atau dalam berbisnis. Yang kedua, wajib kita hukumnya mengaji. Karena apa? Bukankah kita selama ini salah dalam mengembangkan bisnis? Karena kita nggak memahami. Luangkan waktu kita untuk ketemu guru-guru kita. Agar apa? Agar kita menambah ilmu kita. Yang ketiga adalah dakwah. Ini saudaraku, dengan saya membuat konten channel YouTube ini adalah salah satunya adalah media dakwah. Tujuannya adalah ayo kita sama-sama berbagi. Karena apa? Ingat saudaraku, dalam berdakwah Rasulullah itu bagaimana dia mendakwahkan Islam melalui sahabat-sahabat. Karena dalam berdakwah itu satu orang kita sadarkan dan dia melakukan kebaikan itu, kita dapat pahalanya dan tidak dikurangin. Itu janji Allah. Jadi luar biasa. Dari sisi dakwah kita harus gaungkan. Ajak teman-teman kita pembisnis yang lainnya untuk ikut sama-sama berdakwah. Yang keempat, saudara, kalau dalam yang kita lakukan ini ada manfaatnya, ada terasanya, dan itu tidak bisa dibohongin. Bahwa kita ada ketenangan diri, kita ada kebahagiaan kita karena kita melakukan yang tepat. Ajak saudara kita untuk hijrah, menghijrahkan. Kita sudah hijrah misalkan, ajak saudara-saudara kita untuk hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan kebiasaan buruk kita yang Allah nggak ridhoi, dengan kita melakukan yang Allah perintahkan. Bukankah kita dalam hidup, aku ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan itu perintah dari Allah. Ayo kita ajak saudara-saudara kita untuk hijrah kembali, untuk melaksanakan sesuai aturan dan syariat Islam. Jadi itu tagline kita. Makanya tonton terus saudaraku, semoga channel ini bermanfaat, dan insya Allah saya berpikir bahwa sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Mungkin kesalahan dan khilafan itu datangnya dari saya. Jadi apabila dalam sesi ini ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan atau mungkin yang salah, mohon dimaafkan saudara. Tapi intinya, walau sedikit kami pengen berbagi agar Allah mudahkan urusan kita semua dan urusan saya juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat saudaraku. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.